Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries, langsung aja Mari mulai. Ini dia. Set. Ada energi dari The Chariot di sana, berikut ada energi dari Knight of, dan kemudian di situ ada energi dari ini ya, Wheel of Fortune, kemudian Two of. Yap. Berikutnya di sini ada oke. Jadi berikutnya di situ ada energi Eight of Wands reverse, Ace of, kemudian ada di situ energi dari Ten of reverse ya, dan kemudian ada di sini. Ya. Jadi kalau melihat gini ya, nampaknya kamu itu tuh lebih memilih ya di saat memasuki minggu pertama bulan September, kamu lebih memilih ketenangan batinnya kamu, ketenangan jiwanya kamu ya, ketenangan mentalnya kamu gitu ya, dari sisi emosionalnya kamu dibandingkan dengan pilihan untuk bersama dengan dia gitu loh ya. Jadi bisa-bisa kamu dalam relationship ini ada rasa ketakutan gitu ya, memiliki pengalaman terlukai gitu loh, tersakiti oleh dia. Entah memang karena sudah sempet ya ada kejadiannya gitu ya, dari ucapannya dia kah, dari sikap lakunya dia kah, yang bikin kamu di sini tuh jadi tidak nyaman gitu loh dengan si pasangannya kamu ini. Itu ya, jadi kayak kamu sedang mencegah dirimu itu tersakiti berkali-kali. Itu ya, karena ya kalau Mari lihat, siapa sih yang mau kan gitu ya, walaupun kalian energinya energi api gitu kan Aries kan, yang orangnya nggak takut dengan tantangan gitu ya, tapi ya untuk di saat ini sih tantangan melampaui rasa sakit itu tuh bukan hal yang menarik bagi kamu. Mendingan daripada sakit ya lebih baik dicegah gitu loh ya, lebih bagus di sana gitu loh. Dan ya, kamu udah jelas lah, paham banget kemana atensi energinya kamu ya, mau kamu arahkan gitu loh ya. Dan ini bukan sebab karena kamu sudah tidak cinta sama dia, bukan sebab kamu sudah tidak sayang sama dia. Hanya saja ya terlalu menjengkelkan barangkali ya energi dari pasangan kamu untuk beberapa bagi kalian ya. Ada beberapa ya mulai kamu kayak ngelihat naga-naganya ini orang mau nyakitin gue nih bos gitu ya. Nggak mau gitu ya. Jadi kalau Mari lihat secara sikap tentu kamu akan menunjukkan sikap yang menjauh ke dia ya, menjauh dari dia gitu ya. Misal ya kalau ndak ada barang penting gitu ya, kamu ya menghindari percakapan gitu ya. Kalau ndak ada kepentingan yang mendesak, maka kamu lebih mencoba menghindari pertemuan. Nah seperti itu ya. Hal yang urgent aja lah kira-kiranya yang membuat kamunya itu tuh berinteraksi dengan dia. Selebihnya kamu lebih banyak di sini tuh Mari lihat memilih diam gitu ya, memilih untuk menutup diri, gitu ya, mengelak menghindar dari dia, itu loh ya. Dan tentu di matanya kamu dengan seseorang seperti ini tuh kok kayaknya nggak bikin kamu excited gitu lagi ya ke si dianya ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian awal-awalnya mah ini hubungan yang seru banget di matanya kamu gitu kan. Tapi energi keseruan itu tuh tidak bisa lagi kamu tangkep, terutama di minggu pertama September. Itu loh ya.
Jadi kamu akan lebih banyak memilih untuk pasif, kamu lebih banyak memilih untuk diam. Lebih ke situ, lebih bersikap dingin gitu lah ya. Nggak yang kayak nggak mau kamu katakan di sana tuh berpura-pura gitu ya, berpura-pura untuk bersikap seperti sebagaimana kamu biasanya ke dia. Kamu tidak membutuhkan untuk memakai topeng apapun di saat ini. Terserah dianya mau ngomong kamunya itu tuh mau cari perkara kek, bilangin kamunya sombong kek, bilang kamu tidak konsisten kek, atau apapun itu, mari lihat kamu terserah. Pokoknya moodnya aku lagi enggak dengan kamu kawan. Nah gitu ya prinsipnya kamu. Enggak lagi deh, enggak menarik soalnya gitu kan. Udah enggak menarik lagi. Nah, apalagi itu tadi kata Mari kan, kamu lebih kayak melihat bahwa dia berpotensi lebih kayak mengkacaukan dirimu daripada membuat kamu itu tuh tenang, gembira, atau bahagia. Gitu ya. Jadi kalau bolehlah dikatakan si dianya ini tuh di mata kamu lebih kayak berkemampuan ya memberikan kenegatifan kepada kamunya pribadi gitu loh ya. Jadi ngapain menyambut yang memberi negatif gitu kan, ngapain berinteraksi, toh kurang lebihnya kamu sudah punya asumsi, ntar juga dia nekan aku, ntar juga dia bikin aku marah, ntar juga dia bikin aku sedih, bikin aku kecewa, terus yo apa pula aku mau menerima yang seperti itu dari si dianya gitu ya. Nah untuk beberapa bisa aja ya kalau ini tuh ditujukan kepada pembacaan hubungan PDKT ya. Jadi di hubungan PDKT ini kalau Mari lihat boleh-boleh memang kamu masih belum 100% ya siap untuk membangun hubungan baru gitu ya dengan seseorang. Dalam hal ini tuh ya si dianya gitu loh ya. Jadi kayak lebih cocok kamu rasa saat ini tuh PDKT-nya kalian ya udah sebatas uluran persahabatan saja yang mau kamu tawarkan kepada si dianya. Kalaupun nanti dari persahabatan ini tuh berkembang, maka kamu seperti biarkan aja waktu yang akan memberikan jawabannya gitu ya. Untuk di saat ini masih kayak ya masih harus dalam batas wajar normal lah ya. Isi percakapan gitu ya, durasi interaksi gitu kan, nah, masih harus dalam batas wajar normal seperti itu loh. Karena di sini tuh kamu yaitu namanya orang belum siap kan gitu ya, dan kamu tidak melihat bahwa kehadiran asmara baru menjadi hal ya yang membantu kamu untuk sembuh dari katakanlah trauma ya. Trauma di dunia asmaranya kamu. Karena ini Mari lihat kalian baru-baru terluka ini ya. Maksudnya bukan baru-baru ya, tapi sempat terluka gitu ya. Sempat kok kayaknya sakit banget gitu loh. Gara-gara seseorang dari masa lalunya kamu. Gitu ya. Macam hubungan itu tuh bikin kamu bisa babak belur gitu loh. Ya, sampai kamu mungkin harus mau nggak mau mengambil waktu yang lumayan panjang untuk ngehealing dirinya kamu sendiri. Gitu ya kan? Jadi kok kayaknya jika berinteraksi dalam hal asmara ini tuh seperti kayak memaksakan diri. Gitu kan? Dan lagi ya kayak kata Mari barusan, kamu tidak melihat bahwa itu adalah jalan keluar untuk percepatan penyembuhannya kamu.
Walaupun tentu ya, di sini tuh kalian bukan kayak habis trauma, aku selibat aja deh. Aku memilih jalur hidup pertapa aja. Semacam gaya biksu-biksuni atau pastor gitu ya. Bukan. Kamu bukan mau memilih untuk ngejomblo seumur hidup, bukan. Hanya saja timingnya gitu ya. Timingnya ini tuh belum tepat karena kesiapan ya. Kesiapannya kamu belum sebegitu jos mantap sekali. Seperti itu. Tapi kamu tidak menutup diri gitu ya. Kamu tidak antisosial. Gitu kan? Ya tetap kamunya itu kalau ada ya sebagaimana biasanya lah gitu ya. Apalagi di sini mungkin kamu ngelihat dianya punya interest sama kamu dalam PDKT ini. Keinteresannya dia belum dalam fase mau kamu terima atau mau kamu tolak. Belum. Kamu hanya sebatas ngebuka diri gitu ya. Membuka diri saja ya. Membuka possibility, kemungkinan. Seperti itu ya. Tidak ditolak tapi juga tidak diterima. Gitu ya. Jadi kamu juga di sini tuh walaupun energi Aries, biasanya Aries itu tuh kan senang ngejar gitu kan. Tapi pengejaran belum lagi mau kamu lakukan. Gitu loh. Belum. Di sana ya. Dan juga kebetulan ya, sudahlah healingnya lagi dalam proses. Di saat ini kamu belum melihat gitu loh keistimewaannya dia. Gitu ya. Kamu belum merasakan chemistry yang kuat dengan dia. Jadi semacam belum ada alasan yang kuat gitu ya. Untuk kamu melakukan upaya pendekatan dengan intens sama dia. Ataupun membalas atau merespon aksinya si dia ini dalam interaksinya kalian. Kayak gitu ya. Jadi belum bisa dia memacu adrenalinnya kamu, rasa penasarannya kamu, gitu ya. Belum bisa. Itu loh. Masih normal ya, begini iya sih, menyenangkan sih dengan dia. Tapi sebatas menyenangkan saja. Gitu lah ya. Ditemenin bukan untuk dimiliki. Setidaknya begitu untuk di minggu pertama bulan September ini. Gitu ya. Jadi kamu lagi ogah-ogahan lah intinya. Lagi ogah-ogahan dengan seseorang ini. Entah apapun itu status relationship-nya kalian ya. Mendingan kamu mungkin berpikir mendingan aku milih ya aku dengan dirinya aku sendiri aja dulu gitu ya, menikmati kenyamanan dengan status single gitu ya, menikmati kebahagiaan dalam status ngejomblo gitu loh ya. Nggak mau kayak maksa-maksa gitu ya, maksakan diri sendiri ya, nggak mau kamu gitu. Tunggu datang dulu dorongan dari dalam dirinya kamu ya, baru kamu bertindak lebih jauh lagi atau merespon lebih jauh lagi si seseorang ini. Itulah. Jadi intinya luka bukan menjadi pilihannya kamu atau menyembuhkan luka baru gitu ya, bukan menjadi jalan ninjanya kamu. Gitu loh. Kalau bisa santai, tenang, nyaman gitu ya, bebas gitu ya, ngapain mesti mengalami cerita sebaliknya gitu loh ya. Dan energi dari si seseorang ini, mari lihat ini tuh memang lebih cocoknya kamu sedang dideketin gitu ya, kamu sedang dideketin sama si dianya. Jadi kayak balik, jadi kayak yang biasanya selama ini kalian mengejar, tapi justru di sini kalian bisa dikejar. Yang selama ini kalian biasa pakai jurus mengusahakan, tapi ini kamu yang saat sekarang lagi diusahain gitu loh ya, sama energi si dianya.
Kalau mari lihat, seseorang ini tuh sepertinya memang lagi membutuhkan pasangan. Dan orang yang dia pilih adalah kamu. Gitu ya. Nah, jadi apabila tadinya kamu menunjukkan pembacaan ini kepada seseorang yang sudah berstatus pacarnya kamu ataupun suami kamu atau bisa juga istrinya kamu ya. Mari lihat kan memang orang ini bikin kamu sempat senewen gitu ya. Jadi dia ini yang bikin kamu sempat terluka. Dan biar kamu tahu, dianya semacam sadar gitu ya. Dianya sadar bahwa apa yang dia lakukan ke kamu beberapa waktu yang lalu ya, itu tuh adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang keliru gitu loh. Ya. Dan dia mau memperbaiki. Itu ya. Dia mau memperbaiki. Jadi kayak ada di situ tuh nge-cross check diri sendiri si dianya ya. Iya ya, aku kemarin kok ngomongnya kelewatan ya. Sikapnya aku kok begitu banget ya. Itu loh. Kayaknya nih aku ini terlalu arogan nampaknya. Mestinya nggak boleh gitu ya ke Aries ini. Itu loh. Ya. Mestinya nggak boleh. Mestinya aku tuh menghidupkan empati simpatinya aku juga ya. Mestinya aku tuh bisa segera sadar, bisa segera cepet sadar gitu loh. Sebelum ngomong, sebelum bertingkah laku, sudah tak cerna dulu nih, tak tarik dulu ke diri sendiri. Aku kalau diomongin kayak gitu, aku sakit hati nggak ya? Aku marah nggak ya? Aku diperlakukan demikian, aku terluka nggak ya? Mestinya aku kan kayak gitu ya ke Aries ini. Tapi kenapa ya ketika kami bersama kemarin-kemarin hari, aku justru sembrono gitu ya. Dan di sini dia memang bukan hanya sebatas kayak nge-cross check dirinya, tapi kalau melihat ada ini usahanya dia ya untuk merubah dirinya dia gitu loh ya, merubah dirinya dia. Itu loh, ada janji di sini kalau mari lihat ya. Nggak bisa nih. Aku kalau kayak gini terus pasti bakal ditinggal ini sama Aries. Gitu ya. Apalagi kan beberapa waktu kayak kata Mari tadi, kalian lebih cenderungnya dingin gitu ya. Kalian lebih cenderung cuek gitu ya. Ogah-ogahan, gimana kalau orang ogah-ogahan? Waduh. Nanti nih Aries kabur pula pergi dari aku sebab dia nggak betah. Sebelum dia terpikir, maksudnya dia ini tuh kamu ya. Sebelum Aries ini tuh kepikiran untuk menutup diri dari aku, mendingan aku harus cepat mengambil langkah pencegahan. No, gitu ya. Jadi kalau mari lihat, ya dia akan kayak datang minta maaf ya. Walaupun mungkin permintaan maaf ini tuh ndak yang melalui omongan ya. Beb, maafin aku ya. Walaupun bukan seperti itu gayanya. Tapi ya misalnya nih ya, kayak menahan diri ke kamu gitu ya, menahan diri ya, atau kayak seperti ngetraktir kamu, ngajak kamu, beb yuk kita keluar yuk, kita makan dulu lah ke resto menu kesukaannya kamu misalnya ya, kayak gitu ya. Dia ya omongannya dia manis sama kamu gitu ya, omongannya dia itu tuh yang bisa bikin kamunya merasa terobati gitu ya. Atau ya sikap-sikapnya dia lah. Yang pokoknya yang melintas di kepalanya dia ya. Setahu-taunya dia aja lah gitu ya. Setahu-taunya dia aja gimana ya untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Setahu-taunya dia, nah itulah yang akan coba dia lakukan. Pokoknya poin dari sikapnya dia adalah permintaan maaf. Gitu. Nah, jika ini hubungan PDKT, mari lihat, nampaknya dia semacam orang yang ini ya, memang tertarik ini sama kamu. Kalau untuk apakah dia sudah cinta Cimari, belum cinta sih kalau dalam PDKT ya. Sebatas kayak tertarik, namanya orang PDKT kan bullshit lah itu. Orang PDKT udah langsung punya perasaan cinta. Enggak. Tapi di sini tuh dia tertarik sama kamu dan mau mengizinkan dirinya untuk mempunyai perasaan
perasaan yang istimewa kepada kamu. Jadi mau belajar untuk jatuh hati pada kamu itu ya. Walaupun misalnya kamu sempat cerita ya, aku nih loh ya punya pengalaman jelek banget di hubungannya aku kemarin hari. Walaupun dia tahu kamu adalah tanda petik pesakitan asmara ya. Korban cinta ya. Kamu menderita gara-gara orang lain. Tapi di sini tuh dia bisa yang kayak, kasihan juga ya Aries. Udahlah aku datanglah untuk menjadi dokter cinta. Cia ileh gitu ya. Aku maulah menjadi orang yang mendampingi Aries ini melewati masa-masa healingnya dia. Gitu lah ya. Jadi udah pastilah keintiman, kedekatan lebih jauh gitu ya, yang akan coba diusahakan oleh si seseorang ini gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita Aries hadir energi dari Cancer, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces ada di sini. Berikut ada energi dari itu aja ya energinya. Itu aja. Oke lah, baik. Semoga yang mari sampaikan mampu ya Aries untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.